Salam bagi kita semua, jumpa lagi bersama saya di Trijai. Pada saat ini kita akan belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami Bapa mengucap syukur buat kasih kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau yang memberkati kami Tuhan, Engkau urapi kami, sehingga kebenaran firman-Mu yang kami sampaikan kepada jemaat-Mu menjadi kemuliaan nama Bapa di dalam kerajaan surga. Terpuji, termulialah Engkau Tuhan. Inilah kehidupan kami ya Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus 4 ayat 10. 1 Petrus 4 ayat 10. 1 Petrus 4 ayat 10. Beginilah bunyi firman Tuhan. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Sekali lagi saya bacakan untuk kita semua. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Dari renungan firman Tuhan ini saya akan memberikan sebuah tema, yaitu melayani sesuai dengan karunia. Melayani sesuai dengan karunia. Saudara-saudara yang terkasih, kita pasti pernah mendengar atau sering mendengar kata melayani. Karena melayani adalah bagian dari kehidupan kita. Sebagai orang percaya, baik melayani di sekolah minggu, di pemuda, atau di sekolah, atau dimanapun kita melayani. Membantu orang tua juga salah satu bagian dari pelayanan. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, apakah kita sudah melayani seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang kita peroleh dari Tuhan? Sudahkah kita menjadikan karunia itu menjadi saluran berkat bagi banyak orang? Terkadang kita sudah mempunyai sebuah karunia yang bagus. Kita malah menjadi sombong, merasa hebat, merasa terpenting. Contohnya dalam sebuah gereja, dia sangat pintar bermain musik, piano jago, main drum jago, bahkan ada alat musik yang lain yang dia bisa mainkan. Sehingga ketika diminta samanya untuk menjadi pelayan musik di salah satu gereja, dia jual mahal. Saudara yang terkasih. Mau sih, asalkan ada amplopnya. Saya tidak mau karena hari ini saya sibuk. Ada urusan penting. Dia tidak mau bahwa dia tidak tahu bahwa ini adalah pekerjaan Tuhan. Dan karunia yang dia peroleh itu adalah karunia yang diberikan Tuhan. Terkadang karunia yang dia peroleh menjadi batu sandungan bagi orang lain. Mengapa bisa? Ya, tentu dengan sikapnya seperti itu dapat membuat hati orang lain tidak senang samanya. Membuat orang lain benci kepadanya, tidak senang, kecewa, marah, atau bahkan ada sikap-sikap lain yang muncul dalam setiap orang.
Ya wajar saja sih. Kalau sering ditolak, ya wajar saja kita marah, kecewa dengan sikap teman-teman kita. Ibarat uh, seseorang ditolak oleh seorang cewek, asik, pasti sangat sakit, kecewa. Nah demikian juga dengan sikap orang tersebut ketika ditawarkan sebuah pelayanan tetapi ditolak, maka orang yang menawarkan tersebut akan kecewa dengan sikap seperti itu. Dia sudah mendapatkan karunia yang bagus yang diberikan Tuhan, tetapi tidak dimanfaatkan dengan baik, tidak dimanfaatkan untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dia tidak menjadikan karunia yang diperoleh itu menjadi berkat bagi banyak orang, malah menjadikan batu sandungan bagi banyak orang. Itu tidak baik, saudara-saudara yang terkasih. Tuhan menginginkan kita agar karunia yang kita peroleh kita jadikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita jadikan saluran berkat bagi orang lain, bukan sebaliknya. Oleh sebab itu, dari renungan firman Tuhan ini, saya akan membaginya dalam beberapa poin. Poin yang pertama yaitu ajakan untuk saling melayani. Ajakan untuk saling melayani. Pada ayat 10a mengatakan, layanilah seorang akan yang lain. Kata layanilah dalam bahasa aslinya yaitu diakontes. Present active participle dari kata diakontes. Artinya pelayan. Bisa diartikan sebagai pembantu. Artinya kita melayani bukan sekali atau 2 kali saja. Tetapi kita melayani berkali-kali. Kita melayani terus-menerus. Karena sesungguhnya banyak pelayanan kita kerjakan dalam kehidupan kita ini. Bukan hanya melayani contohnya saja di dalam gereja, hanya melayani sebagai WL saja, hanya melayani sebagai guru sekolah minggu aja, hanya melayani untuk berkhotbah saja, hanya untuk melayani sebagai pemain musik saja, tidak. Tetapi banyak hal-hal kecil yang bisa dilakukan untuk melakukan pelayanan bagi banyak orang. Poin yang kedua yaitu melayani sesuai dengan karunia. Melayani sesuai dengan karunia. Dalam ayat 10b mengatakan, sesuai dengan karunia yang diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kata karunia berasal dari bahasa aslinya yaitu karisma. Artinya kemampuan rohani yang diberikan Tuhan untuk memperlengkapi orang-orang percaya oleh karya Roh Kudus. Jadi karunia yang kita dapatkan adalah hanya titipan dari Allah. Hanya titipan yang dipercayakan Allah kepada kita untuk kita kerjakan dan menjadikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita jadikan karunia itu menjadi berkat bagi orang lain. Karunia yang didapat setiap orang berbeda-beda, saudara yang terkasih. Ada yang bisa bernyanyi, ada yang bisa bermain musik, ada yang bisa menggambar, ada yang pintar berkhotbah, pintar mengajar, atau hal-hal yang lain lagi. Tetapi terkadang orang mempersalahgunakan karunia yang dia peroleh itu. Dia bisa bernyanyi, tetapi dia tidak mau bernyanyi di gereja atau mempersembahkan sebuah lagu di gereja, tetapi mau bernyanyi di lapot tua sambil goyang, angkat 2 jari, mainkan musiknya.
hancurkan. Itulah yang terjadi sekarang ini, saudara-saudara yang terkasih. Dia pintar bermain musik, tapi dia tidak melayani. Kalau tidak ada bayaran, yang setimpal. Dia tidak mau melayani kalau tidak ada bayaran setimpal. Upah memang wajar, tapi jangan jadikan patokan untuk melayani. Kalau ada, puji Tuhan. Kalau tidak ada, puji Tuhan juga. Yang penting kita melayani Tuhan. Karena kita melayani bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Terkadang ketika saya melihat orang-orang yang mempunyai bakat, kebanyakan mereka itu berada di lapak-lapak tua seperti yang saya katakan tadi. Mereka bernyanyi, wah, suara-suara mereka itu merdu kali. Ada suara 1, suara 2, suara 3, suara 4. Dan merdu kali kita dengarkan. Tetapi yang mereka nyanyikan bukan lagu-lagu rohani, tetapi lagu-lagu duniawi. Terkadang saya pikirkan, oh Tuhan, bagaimanakah mereka ini? Seandainya saja mereka mempersembahkan puji-pujian mereka ini di gereja, pasti banyak orang yang terberkati dengan pujian mereka. Tetapi mereka salah menggunakan karunia yang mereka peroleh itu. Jadi intinya saudara-saudara yang terkasih, biarlah kita melayani satu akan yang lain sesuai dengan karunia yang kita peroleh. Kita jadikan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, kalau belum tahu karunia yang kamu dapatkan, doakan. Tanya sama Tuhan. Tuhan, apa karunia yang Engkau berikan bagiku? Karena setiap orang pasti mempunyai karunia, tetapi tidak sama. Tuhan memberikan karunia kepada kita sesuai dengan kemampuan kita. Jadi, apapun karunia yang engkau peroleh saat ini, pergunakanlah itu untuk menjadi kemuliaan nama Bapa di surga. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami Tuhan mengucap syukur buat kasih kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Di mana pada saat ini ya Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami melayani satu akan yang lain sesuai dengan karunia yang Engkau peroleh bagi kami. Tuhan, tolong kami, sertai kami Tuhan. Terkadang kami salah gunakan karunia yang Engkau peroleh bagi kami. Tetapi Tuhanlah yang menguasai kehidupan kami. Roh Kudus-Mu yang memimpin kehidupan kami, memimpin setiap langkah-langkah kehidupan kami. Urapi kami Tuhan, Kau yang berkuasa dalam kehidupan kami ini. Dan pada saat ini ya Tuhan, jika kami belum tahu apa karunia yang Engkau berikan pada kami Tuhan, Engkau yang memberikan petunjuk kepada kami, sehingga kami mengetahui apa karunia yang Engkau berikan dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa menjadikan kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadikan berkat bagi banyak orang. Inilah kehidupan kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat orang-orang yang mendengarkan khotbah ini Tuhan, Engkau berkati dimanapun mereka berada. Berkati mereka Tuhan, sertai mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.